the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, terima kasih Betiar. Saya akan mencoba dari firman Tuhan yang tertulis di 1 Samuel 2 ayat 29. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan. Bapak Ibu, saya tertarik tadi setelah membaca ayat firman Tuhan ini, bagaimana Imam Eli bekerja di Bait Allah dengan anaknya. Kita tahu apa peran seorang imam di dalam Bait Allah, yaitu menyampaikan persembahan umat kepada Tuhan. Dialah sebagai perantara itu di zaman Perjanjian Lama. Namun begitu luar biasa Imam Eli bekerja untuk Tuhan, tapi ada satu hal yang dia lalai, yaitu di dalam mendidik anaknya. Apa itu kelalaiannya? Setiap kali umat memberikan persembahan kurban kepada Tuhan melalui dia, disitulah dia, ya mungkin karena kasih sayang kepada anak-anaknya, dia tidak menegur anak-anaknya itu apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Kita melihat kalau kita baca secara detail itu di kitab Samuel 2 itu, bagaimana anak-anak Imam Eli memperlakukan kurban persembahan itu, mengambilnya sesuka hati mereka. Padahal itu ada aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk mempersembahkan kurban itu. Misalnya bagian pahanya buat siapa, bagian lemaknya buat siapa, itu ada semua aturannya. Memang ada nanti bagian untuk imam, ada. Tapi ini anak-anaknya Imam Eli sudah bisa dikatakan sudah keterlaluan, ya. Mentang-mentang bapaknya yang melakukan itu dan dia sebagai imam di situ, dengan semena-mena mereka memperlakukan persembahan itu menurut seenak perut mereka sendiri. Lalu kita melihat di 1 Samuel 2 ini mulai dari ayat 27 sampai 36. Di situ diberi judul nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Dan apa nubuat itu? Yaitu anaknya itu yang berdua itu akan mati secara bersamaan. Yaitulah hukuman yang diberikan oleh Tuhan atas kelalaian Imam Eli. Dan kalau kita baca bagaimana Tuhan berbicara melalui Samuel untuk disampaikan kepada Imam Eli pada suatu malam. Ya, nah ini panjang memang ceritanya. Kenapa saya tertarik akan firman Tuhan ini? Saya mengingat bagaimana orang tua saya mendidik kami. Mama saya seorang petani, bapak saya seorang guru. Mama saya ini walaupun mama saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, dia hanya tahu bahasa Karo. Nah, di dalam ketidakberdayaannya, karena dia tidak lulus SD pun mama saya ini, tidak lulus SD pun. Tapi saya melihat caranya mendidik kami itu tidak memanjakan sama sekali. Tidak memanjakan sama sekali. Bagaimana dia mendidik kami menjadi anak yang
nantinya akan berguna. Dan perjuangannya bagaimana untuk, ya terutama diri saya, menyekolahkan saya. Sampai minjam sana, minjam sini, demi anak. Dan saya melihat hasilnya, sampai umur saya, 2 hari yang lalu saya ulang tahun, Bu Tiar. Di situ genap umur saya 61. Sampai umur saya yang udah 61, saya terbawa-bawa terus didikan mama saya. Yang tidak pernah memanjakan saya. Dan mendisiplin kami yang begitu luar biasa. Sehingga itu terbawa-bawa dalam kehidupan saya. Dan juga untuk anak-anak saya. Bagaimana mama saya dulu mendidik. Memperlakukan kalau ada orang datang ke rumah kami. Harus dengan baik anakku. Kalau datang orang ke rumah kita, jangan sampai dia sakit hati anakku. Perlakukanlah dia semampu kita. Itu kata mama saya. Nah, saya berusaha memperlakukan seperti itu. Berusaha saya mendidik anak-anak saya. Seperti apa kata mama saya dulu. Dan memang saya melihat, saya bangga. Saya bangga punya mereka. Yang bisa saya ajak menjadi teman saya, bermusyawarah dalam segala sesuatu. Bahkan mereka juga tidak sungkan kalau saya punya kesalahan, mereka menegur saya. Ya, dia menegur saya, dan bahkan saya ingat sekali itu di ulang tahun saya yang ke-50 dulu saya undang teman-teman dari ITAS. Saya mengatakan di situ bahwa satu penyakit yang pernah datang ke dalam diri saya dan saya takut mati. Kalau saya mati nanti, bagaimana anak-anak saya? Kalau suami saya mungkin menikah, tapi bagaimana nasib anak-anak saya? Terus datang kata anak saya yang salah satunya mengatakan begini, Mama sudah sering mengajarkan kami, baik di sekolah maupun di rumah, kita sering bercerita tentang firman Tuhan, Mama. Ayo, itu yang Mama lakukan. Apa yang Mama ajarkan kepada kami, itulah yang Mama lakukan dalam kehidupan Mama. Beriman, Mama. Jangan takut mati. Nah, itulah kata dia yang sangat terasa dalam hati saya. Wow, anakku ini yang sudah menasihati saya. Saya yang sering mengucapkan kata-kata itu kepada mereka. Namun saat ini kalau ketika datang pergumulan itu saya lupa akan apa yang pernah saya katakan itu. Namun anak saya yang mengingatkan itu kepada saya. Nah, jadi saya sangat bersyukur punya mereka dan sangat bersyukur atas perilaku mereka. Terima kasih. Itu aja, Bu Tiar. Suaranya. Belum keluar suaranya. Mantul kalau dibuka dulu. Oke, kedengaran ya, Bu ya? Kedengaran. Shalom, ya. Baik, terima kasih Bu Nelly buat kesaksian yang luar biasa pagi hari ini. Juga mengingatkan kita semua atau saya pun juga ya di dalam mendidik anak-anak itu benar ya. Orang tua kita dulu nggak punya pendidikan, tapi cara mendidik anak itu luar biasa. Disiplinnya, semua attitude-nya ya. Nah, kita sekarang karena sayang, waduh, rupanya kadang-kadang salah menempatkan sayang itu. Ini pelajaran berharga juga buat kita. Ya puji Tuhan, dalam berbagi kesaksian, ya, kalau mendengar apa yang saya sampaikan biasanya orang suka tersenyum gitu ya. Habis tersenyum lalu nangis gitu. Siapa sih kita yang tidak punya kebutuhan? Ya, setiap orang pasti punya kebutuhan. Selebih apapun yang sudah kita miliki, pasti ada kekurangan. Dan kekurangan itu menjadi sebuah kebutuhan kepada dalam diri kita. Ya. Termasuk saya, apalagi saya kalau saya bilang begitu ya. Kalau orang tanya, Pak Dokter, mana ada kebutuhannya, semuanya lengkap. Berarti udah mati dong saya kalau gitu. Kalau nggak ada kebutuhan ya. Karena firman Tuhan jadi nggak berlaku kan. Nah, jadi di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan demikian ya. Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, itu
firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Ya, selama dia masih hidup di dunia ini, pasti ada saja masalah-masalah atau yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Bagi orang lain mungkin mengatakan, Pak, saya tidak butuh uang, Pak, uang saya cukup, bahkan mungkin berkelimpahan, gitu ya. Pak, saya tidak butuh, gitu ya, teman hidup, Pak, karena teman hidup saya sudah ada, ya, dan lain-lain lah. Nah, tapi kenyataannya dalam perjalanan waktu, setiap kita itu akan ada kebutuhan yang sangat penting. Nah, kebutuhan ini bisa membuat kita stres, ya, membuat kita stres. Kita bisa berbicara sendiri, kita bisa berbicara kepada Tuhan, merenung, lalu akhirnya jidat berkerut, gitu ya. Nah, kalau orang lihat bilang misalnya, Pak Dokter, kenapa kok di jidatnya ada kerutan di antara alis kiri, alis kanan? Itu saya bilang itu bukan mata ketiga, ya. Ini bukan mata ketiga, ya. Itu adalah banyaknya perenungan, ya, tentang kebutuhan hidup, gitu ya. Sehingga akhirnya bertekuklah dia kayak garis, gitu ya. Nah, jadi bukan mata ketiga, walaupun kelihatannya kalau lihat terkesannya jadi kelihatan agak keren, gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu sampai kita susah, gitu ya, stres, gitu ya. Nah, itu membuat di wajah kita juga ada kerutan yang membuat indah kalau cara penyelesaiannya indah. Gitu ya. Nah, siapa yang nggak butuh? Ya, saya paling banyak membutuhkan sampai-sampai di kamar saya ada gambar Yesus, marilah kepadaku, ya, yang di belakang saya ini, ya. Itu selalu saja, selain kebutuhan pribadi, kebutuhan orang lain yang memang tidak gampang, gitu ya. Kita tidak bisa memberikannya karena memang kita nggak punya, gitu ya. Yang apa yang dia minta, gitu. Sehingga itu menjadi perhatian kita sangat khusus di hadapan Tuhan. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita memang menghadapi sebuah kebutuhan yang sangat-sangat begitu penting, ya, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, datanglah kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena janjinya ini memang tetap berlaku kepada siapapun, khususnya malah kepada para hamba Tuhan, gitu ya, yang akan banyak mengalami penderitaan, kesusahan, ya, dalam pelayanan, kadang ditinggalkan, kadang harus mengalami aniaya, ya, disalah mengerti, ya, ditinggalkan sendiri, ya. Nah, ini yang membuat kita harus datang. Nah, makanya ada pertanyaan gini, saya melihat, ini contoh saja Ibu Tiar, jangan jawab ya Bu, ya, di hati aja. Ya, kalau Elvina tadi udah saya lihat, kalau Ibu, ya, Ibu bangun juga udah, ya, karena dia kan selalu bangun, gitu ya, nggak pernah tidur. Jadi ya terus sudah terlihat, gitu, semangatnya, gitu. Nah, apa benar Ibu Tiar kalau lihat dari wajahnya nggak pernah letih lesu dan berbeban berat? Nah, kan, ya, kan kita nggak tahu, gitu, apa yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Kadang kan kita menebarkan senyum kepada siapa saja ketika kita tampil. Amin, ya. Amin. Bukan senyum pura-pura, tapi karena memang kita harus tersenyum supaya orang lain ketika melihat kita, gitu ya, ada harapan hidup. Kira-kira gitu ya. Dokternya ketekuk wajahnya karena persoalan penderitaannya. Nanti kan dia bilang gini, lihat Pak Dokter Saud aja langsung stres saya, gitu ya. Kenapa? Ya nggak ada senyumnya, kelihatannya sedih, ya. Ya kan yang minta Pak Dokter bolehlah kalau Bapak berbeban berat, letih lesu, gitu ya, Bapak harus tetap tersenyum, gitu kan? Kalau kami nggak bisa gitu Pak, gitu ya, karena kan Bapak akan membantu orang, gitu ya. Sehingga banyak orang terkecoh, Ibu Tiar melihat saya, ya, terkecoh, tahu terkecoh ya, gitu ya. Nggak ada susahnya Pak Dokter ini, ya, kan betul, itu kan sebuah, gitu kan?
nggak ada kesusahannya, dia tetap segar, badannya tetap fit, tetap awet muda, misalnya begitu. Amen. Ya, ini kenapa? Apa dia memang nggak pernah susah begitu? Enak ya kalau jadi dokter Saud. Nah, kan dia bilang itu. Udah jadi saya, langsung bilang gini, kayak orang yang keluar dari Mesir, bangsa Israel, lebih baik mati saja, kembalilah kami ke Mesir. Akan bilang, lebih enak jadi diri saya daripada jadi dokter Saud. Ternyata jadi diri dia banyak kali pun kesusahan. Tahan aku, gitu ya. Nggak kuat. Nah, nggak kuat kita. Makanya saya bilang terkecoh, gitu ya. Dikira kita nggak punya beban masalah hidup yang serius ya, membuat kita letih lesu. Tetapi karena kita ini pelayan Tuhan, kan Tuhan lalu bilang gini, selalu kau tersenyum ya. Karena ya begitu kan, diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Yang penting asal jangan Yesusnya aja diambil ya dalam diri kita. Yang lain-lain bolehlah ya. Ya, mau diambil ini silahkan ya, tapi Yesus jangan, karena kalau ada Yesus dalam diri kita bisa tetap bahagia. Amin ya. Tetap damai sejahtera dan dalam kemuliaan. Nah, ini jadi ketika saya menghadapi hampir setiap hari ya, saya bisa katakan setiap hari. Jadi kalau sudah lagi sendiri, tidak ada aktivitas, ya, duduk diam bersama Tuhan, itu pasti nangis, gitu ya. Pasti nangis sedih, gitu. Tisu pun kayak gini-gini habis, tisu kayak gini. Nah, gitu. Nangis gitu, air mata. Dan orang tidak tahu apa yang kita rasakan, karena Tuhan ajar kita ya, mari kepadaku, gitu ya. Kita harus tetap berdiri tegar menghadapi setiap siapapun dalam pelayanan, gitu ya. Nangislah kita. Nah, ketika saya nangis seperti itulah, saya selalu datang kepada Tuhan, ya, mengingat terus, misalnya mintalah, kan gitu ya. Ya, dia akan diberikan kepadamu. Tapi lucu ya, saya minta misalnya masalah saya diselesaikan oleh Tuhan, tapi Tuhan malah memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Jadi aneh-aneh, gitu ya. Misalnya minta duit, bukan duit yang datang, gitu kan? Tapi yang datang itu akhirnya saya sendiri langsung menyalahkan diri saya. Nah, gitu ya. Ini kesaksian hamba Tuhan harus didengar baik-baik ini. Saya salahkan diri saya. Kenapa? Nah, kenapa kamu menulis gitu ya, tentang bagaimana bertahan dalam situasi apapun dan tetap maju? Iya juga ya. Ada 5 langkah. Ingat kan? Ya, ingat apa tuh? Ayo, apa yang pertama? Mampu menerima yang baik atau yang buruk. Gitu. Nah, terus bisa mengucap syukur. Nah, gara-gara itu akhirnya terima kasih Tuhan. Cukupkan dengan apa yang ada, walaupun kekuatanmu cuma sedikit, ya pergunakan, kan belum mati. Kan gitu ya. Belum mati, andalkan Tuhan, terus lakukan semua dengan kasih. Nah, gara-gara ada ini, jadi kita yang dikasih Tuhan kunci-kunci menjalani hidup, ya kita praktekkan. Itu sebabnya saya katakan gini, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Kadang kebutuhan kita apa, tapi yang Tuhan kasih beda. Itu. Sehingga kita sanggup menghadapinya. Makanya nggak salah kalau Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat utang di dalam Dia yang memberikan kekuatan, kan gitu, bukan yang memberikan uang gitu loh. Misalnya liputan kan memberikan kekuatan, dan kekuatan itu beda. Makanya dibilang cari, kamu akan dapat, ketuk, pintu akan dibuka. Ya, nah, jadi Tuhan pasti memberikan yang terbaik, karena Tuhan selalu membandingkanlah, kamu yang baik saja tahu memberikan kepada, kalau dia minta ikan, ya kan, tidak akan kau kasih batu kalau dia minta roti. Nah, ini yang serius bagi kita di dalam doa, ya. Kadang-kadang gitu, apa yang kita minta, yang Tuhan beri justru solusinya, gitu ya. Nah, tetapi ya saran saya, ya, ini saran ya, ini penting saran, gitu.
kalau kita punya kelebihan, ya, berikanlah kepada yang kekurangan, ya. Nah, supaya terjadi keseimbangan. Itu tercatat di dalam 2 Korintus 8 ya. 2 Korintus 8 dikatakan, hendaklah kelebihanmu mencukupi kekurangan mereka supaya kelebihan mereka mencukupkan kekuranganmu supaya terjadi ada keseimbangan gitu. Jadi membentuk keseimbangan. Nah, ini penting. Nah, makanya kadangkala saya maaf ya Bu Nelly ya sama Ibu Elpina, Ibu Tiar, saya nggak bisa ngasih uang gitu ya, misalnya. Karena apa? Karena Tuhan tidak menjadikan saya beruang gitu loh. Gitu kan? Sama yang seperti dikatakan oleh Petrus ya dan Yakobus ya atau Yohanes ketika di pintu gerbang bait Tuhan kan? Kan dia bilang gini waktu lihat orang yang lumpuh, emas dan perak tidak ada Padaku. Bukan karena sudah aku kasih di pegadaian, bukan gitu. Tapi memang nggak ada, gitu kan? Gitu. Tapi yang ada padaku, ku berikan kepada. Nah, gitu. Jadi kita hanya bisa memberi apa yang kita punya sebenarnya itu aja, ya. Apa aja yang kita punya, kita tulis. Saya punya ini, saya punya senyum. Makanya kita lihat dokter itu senyum, dia kasih senyumnya, kan gitu ya. Dia punya pengetahuan, dia kasih pengetahuannya, gitu. Jadi orang nggak bisa bilang, Pak dokter itu pelit ya. Enggak lah, kan udah banyak dia beri, gitu ya, yang dia punya, gitu. Karena kebutuhan kamu misalnya uang, kan udah dibilang sama dokter itu, dia tidak beruang, gitu ya. Jadi nggak bisa dia kasih. Kalaupun dia beruang, dia kasih, nanti dia tidak beruang lagi, kan repot, gitu ya. Nah ini ya itu yang saya sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah setiap orang pasti ada kekurangannya dan itu membuat dia pasti bergumul bersama Tuhan. Ya, bergumul. Nggak ada pergumulannya pada Tuhan sedih dan lain-lain. Nah, oleh ya selalu. Nah, bagi kita yang memang ketika mendengar kesaksian atau penderitaan orang, baik melihatnya dengan mata, ya melihatnya. Ada juga selain mata kita bisa melihat juga dengan telinga, gitu ya, gitu ya. Kan mendengar tuh dengan telinga ya, tapi kita bilang melihat, ya mendengar dari telinga ya dan lain-lain. Nah, apapun yang engkau miliki, ya buatlah keseimbangan. Amin. Ya, buat keseimbangan seberapapun yang kita punya, kita berikan. Karena apa yang kita punya itu sebenarnya Tuhan berikan kepada kita untuk menciptakan keseimbangan. Sebenarnya begitu ya, menciptakan keseimbangan. Bukan untuk membuat kita gagah-gagahan gitu ya, membuat kita merasa diri kita penting. Tidak sebenarnya. Tuhan bilang, buatlah keseimbangan. Ketika kamu membuat keseimbangan berarti ya, ketika mereka datang kepadaku, kamu bisa menjadi perpanjangan tanganku, gitu ya. Sama seperti dikatakan Ibu Elpina tadi, dia tidak mengandalkan manusia, dia mengandalkan Tuhan, gitu kan? Tapi kan Tuhan pakai orang juga, betul kan? Orang juga yang Tuhan pakai, kita kenal Tuhan kirim dia. Lalu kan kita ketika dikirim, kan kita nggak diam aja, nggak mungkin kalau Ibu Elpina diam aja. Ada apa di Ustaz Toka? Nggak apa-apa. Ada masalah? Nggak ada. Saya sudah serahkan sama Tuhan. Nggak bakal gitu. Jadi cara mintanya air mata kan gitu ya. Tapi air mata kepada orang yang memang kita meyakini itu diutus Tuhan. Kan tadi Ibu Elvina bilang, ya ini jalan Tuhan ini. Kira-kira gitu. Tapi saya ingatkan Ibu Elvina dan yang lain, jangan pernah berharap kepada beruang, ya. Berharaplah kepada Tuhan, ya. Kalau kita berharap kepada beruang, kita kecewa biasanya, ya. Karena memang beruang itu memang begitu gaya hidupnya, tuh ya. Beruang, ya. Tuhan Yesus memberkati.